pada kesempatan siang ini kita bersyukur sekali karena beliau adalah berkompeten, cukup aktif terhadap isu-isu seperti ini. Jadi dan memang bidang beliau ya di Komisi 2 dan di Pansus RI. Jadi mungkin bisa memberikan klarifikasi dan pencerahan terhadap berbagai kritik-kritik tadi yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kita persilahkan. Terima kasih. Saudara moderator, Bu Andi Sasrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'ba'du. Yang saya hormati Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Bapak Ahmad Riza Patria, beserta seluruh anggota seluruh Presidium Majelis Nasional KAHMI, Pak Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan seluruh pengurus Majelis Nasional KAHMI, kemudian terutama Pak Lukman Malanuang yang menjadi host dan kemudian menjadi inisiator kegiatan ini. Yang saya hormati para narasumber, tadi yang seharusnya yang menjadi keynote speaker adalah Bapak Suharsono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga adalah Kepala Bappenas. Kemudian Saudara Fahrul Rozi, Ketua Komite DPD 1 DPD RI. Kemudian Pak Surya Chandra, Wakil Menteri ATR BPN, Prof. Aswin, Kepala Bapeda, dan Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, dan seluruh peserta webinar yang saya mohon maaf dan bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kira saya langsung saja. Saya pertama mohon maaf karena bisa baru bergabung, karena di tempat saya sekarang ini memang waktunya dini hari. Dan yang kedua, saya tadi kalau tadi disebutkan oleh moderator banyak kritik dan saran, saya tidak bisa mencatatnya secara spesifik, ya. Tapi saya bisa memahami dan menangkap apa yang selama ini menjadi isu dan kemudian beberapa hal yang dianggap kritik berkembang di publik. Pertama, ini saya kira saya catatan saja. Pertama, bahwa kita harus bisa memahami sebetulnya isu ini adalah isu yang bukan baru, ya. Pertama, kalau bicara tentang soal pemindahan ibu kota, ini sesuatu isu yang dulu juga beberapa waktu yang lalu di periode pemerintahan yang juga cukup lama sebetulnya sudah pernah dilontarkan. Bahkan di pemerintahan Orde Baru itu sudah punya ada rencana dan kemudian sudah ada satu kawasan yang kira-kira ditetapkan akan menjadi calon ibu kota negara baru, yaitu di daerah Jonggol. Nah, kemudian muncul lagi kembali di periode kepemimpinan Pak Jokowi yang ini menjadi salah satu katakanlah visi atau janji kampanyenya Pak Presiden di periode yang kedua. Nah, setelah itu kemudian bergulir menjadi wacana, ada perbincangan-perbincangan, ada diskusi-diskusi lepas, bahkan sudah mulai ada kritik tentang pemindahan ibu kota negara ini. Nah, intinya adalah bahwa kalau kita bicara tentang pemindahan ibu kota, ini bagaimana yang pertama kali adalah yang dikemukakan adanya shifting atau kita mencoba
menggeser titik berat pembangunan yang kita harapkan lebih merata di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau selama ini sentra pembangunan atau pusat pembangunan, terutama pengembangan ekonomi itu terpusat sebagian besar sekali di Jawa, dan kemudian dikenali secara khusus di Jakarta, maka kemudian kita ingin mencoba melakukan upaya pemerataan atau keseimbangan pembangunan untuk mengurangi disparitas antara pembangunan Jawa dan luar Jawa, sehingga kemudian diharapkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ini itu bisa menjawab soal pemerataan pembangunan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga mencoba berupaya untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi atau tidak mengulangi masalah-masalah yang terjadi di ibu kota negara kita yang sekarang. Kemudian terjadinya overloading berbagai persoalan, bukan hanya aktivitas, tetapi juga beban kerja, beban dampak dari pekerjaan dan seterusnya di ibu kota negara kita ini juga semakin lama semakin membesar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita juga coba mengatasi masalah lingkungan hidup. Diharapkan misalnya kalau terjadi pergeseran lingkungan hidup, pergeseran ibu kota negara, kita bisa mengendalikan pada isu-isu tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara Jakarta sekarang dengan kemudian digeser ke satu tempat yang baru. Nah, kan kira-kira itu yang selama ini dikemukakan oleh khususnya pemerintah yang kemudian ingin dan memasukkan agenda ini menjadi agenda strategis nasional. Nah, selanjutnya kemudian ide, gagasan, kemudian itu kan memang harus katakanlah ditunaikan. Nah, ini menjadi sesuatu yang dikampanyekan dan itu menjadi kewajiban politik untuk diimplementasikan. Nah, maka kemudian disusunlah rencana-rencana besar di dalam proses pembangunan atau pemindahan ibu kota negara baru ini. Nah, pemerintah kaitan dengan itu kemudian menyusun dan kemudian memasukkan rencana pemindahan ibu kota negara ini menjadi program pemerintah, bahkan disebutkan menjadi salah satu program strategis nasional, dan sudah melakukan beberapa upaya-upaya pendahuluan yang berkaitan dengan proses pemindahan itu. Nah, bahkan Mbak Penas, terakhir kita mendapatkan informasi pada saat kita membahas rancangan undang-undang ini, sudah menyusun rencana induk pemindahan ibu kota negara ini, dan begitu kita tanya berapa lama, ini sekitar 2-3 tahun belakangan ini sudah disusun rencana induk dari pemindahan ibu kota negara ini. Jadi pemerintah sudah punya master plan, ya, yang itu dilakukan dengan kajian-kajian yang cukup mendalam. Kami juga sudah mendengarkan dan kami juga sudah punya atau melihat master plan atau rencana induk itu begitu tebal sekali, yang itu merupakan program-program yang sangat detail tentang, dan kita mengetahui bahwa atau mendapatkan informasi dari itu bahwa proses pemindahan ibu kota ini juga bukan sesuatu yang kemudian harus kita sulap. Ini program yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, dan di tahapan terakhir itu sampai di tahun 2045.
Jadi tahapannya cukup panjang sampai pada proses akhir bahwa pemindahan ibu kota negara ini disebutkan berakhir dan kemudian berlanjut dengan perjalanan menjadi ibu kota negara yang baru. Nah, lantas kemudian tentu untuk menjalankan rencana induk itu perlu ada legalitas gitu ya, perlu ada payung hukum. Nah, itulah kemudian seperti biasanya dalam kehidupan berbangsa negara kita adalah negara hukum. Ya, setiap program, setiap rencana, apalagi termasuk program rencana strategis nasional yang cukup besar, tentu harus dilalui dengan proses hukum. Nah, artinya bahwa harus ada konsensus dulu, ya, harus ada konsensus. Apakah kemudian memang kita menyepakati secara formally ya, ibu kota negara ini kita pindahkan dari Jakarta ke sekarang sudah direncanakan di Kalimantan Timur, di daerah Pasir Penajam Utara, atau yang melibatkan ada 5 kabupaten kota ya. Selain PPU ada Samarinda, Kalimantan, 5 kabupaten provinsi dan 4 kabupaten kota di 5 wilayah. Ada kota dari PPU, kemudian kota Samarinda, kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Nah, tentu payung hukum atau alas hukum yang mewakili ya, seperti dalam hierarki peraturan perundangan yang kita miliki ya, dalam peraturan undang-undang yang mengatur itu, yang paling kuat, yang paling memang ini menjadi dasar itu adalah undang-undang. Nah, itulah kemudian pemerintah kemudian mengambil inisiatif mengusulkan dibuatnya sebuah undang-undang melalui disusunnya rancangan undang-undang tentang ibu kota negara baru. Nah, surat presiden rancangan terhadap RUU IKN ini sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu, dan kemudian juga di DPR ini berproses ya, dengan pertimbangan yang juga tidak ujuk-ujuk, di pertimbangan yang sangat matang dengan melalui tahapan-tahapan administratif yang dilakukan, dibicarakan di tingkat pimpinan, kemudian dibicarakan di tingkat badan musyawarah yang diwakili oleh pimpinan-pimpinan fraksi, dan bahkan sebetulnya dalam proses prolegnas ini sudah dibahas, didiskusikan sejak beberapa waktu yang lalu. Karena dari pembahasan kami di awal-awal DPR dilantik di periode ini, kami di Komisi 2 juga sudah pernah mendiskusikan ini dan kemudian membangun komunikasi dengan Balek pada saat itu, yang akhirnya dimasukkan menjadi prolegnas di periode ini, dan itu awalnya dimasukkan di dalam list prolegnas di Komisi 2. Nah, jadi saya ingin mau sampaikan bahwa prosesnya memang sekali lagi tidak ujuk-ujuk ya. Ini ada proses yang melalui prosedur dan proses administrasi yang juga tidak singkat, tidak sederhana. Nah, sampai kemudian diresponlah surat presiden itu, dan pada awal Desember kemarin kemudian ditetapkan bahwa DPR akan membahas rancangan undang-undang ini bersama pemerintah, dan dibentuklah panitia khusus berkaitan dengan itu. Dan panitia khusus ini dibentuk juga akhirnya bukan saja dibentuk panitia pembahasan undang-undang ini melalui satu komisi. Kalau tadi saya katakan ini dimasukkan dalam prolegnas di Komisi 2, tetapi ini menjadi panitia khusus yang terdiri dari beberapa komisi.
formally kemarin dalam rapat pimpinan dan di dalam rapat badan musyawarah antar fraksi itu terdiri diwakili oleh 3 komisi. Komisi 2 yang mitra kerjanya adalah membidangi masalah-masalah tentang politik dan pemerintahan dalam negeri. Kemudian Komisi 5 yang bicara selama ini tentang pembangunan infrastruktur, dan Komisi 11 yang bicara tentang pembiayaan negara. Atau bicara tentang ekonomi, fiskal, moneter, dan seterusnya. Jadi cukup lengkap, bahkan beberapa fraksi juga kemudian mengirimkan wakil-wakilnya yang ada sekarang di Pansus itu terdiri dari beberapa komisi yang lain, ada komisi hukum, ada kemudian yang berkaitan dengan soal pertahanan keamanan, bicara tentang soal lingkungan hidup, jadi dari berbagai aspek. Nah, itu juga yang kemudian terjadi dalam pembahasan-pembahasannya. Jadi dari awal sebetulnya DPR juga cukup hati-hati, dan kemudian bagaimana supaya undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang memenuhi syarat secara formil dan material. Jadi ini sekaligus juga menjelaskan bahwa kepada kita semua bahwa pembentukan Pansus ini juga sudah memenuhi tata tertib dan undang-undang MD 3 yang mengatur semua proses pembahasan undang-undang di DPR. Di jumlahnya 30, bukan seperti yang disampaikan selama ini, dan kemudian pimpinan juga jumlahnya seperti itu. Jadi secara formil sebetulnya ini sudah melalui dalam proses yang sesuai dengan tata tertib DPR dan undang-undang MD 3 yang mengatur semua proses yang terjadi di DPR. Nah, di dalam pembahasan undang-undang ini banyak hal yang sebetulnya menjadi isu. Jadi di DPR juga kita terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kita dari awal juga sudah mendiskusikan ini cukup alot. Rapatnya juga sampai malam, artinya bahkan melebihi waktu yang seharusnya memang diberikan di dalam tata tertib. Tapi karena kita anggap ini penting, dan isunya isu yang sebetulnya juga tidak berbeda dengan apa yang dibahas di ruang publik, gitu ya. Bahkan dari rencana yang sudah disusun oleh Pansus, kita menambah hari yang tadinya di awal-awal ini kita buat sekitar 2 hari sudah melakukan bagaimana menyerap aspirasi, mengundang beberapa ahli, beberapa pakar, dan kemudian anggota masyarakat yang concern terhadap masalah pemindahan ibu kota negara ini. Jadi kita tambah menjadi 5 hari. Jadi kita sudah mengundang dalam 5 hari itu ada sekitar 30-an ahli dari berbagai bidang. Kemudian juga masyarakat yang selama ini juga menunjukkan perhatiannya, baik itu yang menyampaikan saran ataupun kritik. Jadi ada yang mewakili masyarakat adat, ada yang mewakili masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik itu yang berasal dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, maupun yang juga ada di Jakarta. Jadi kami sudah bertemu, berdiskusi, menerima masukan dan saran serta kritik dari masyarakat itu secara formal, datang ke DPR, kita undang, dan seterusnya. Nah, ada beberapa isu yang menurut saya juga penting menjadi perhatian kita semua, terutama KAHMI. Tentu saya memberikan apresiasi yang tinggi bahwa KAHMI menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang cepat, responsif terhadap masalah ini yang kemudian didiskusikan seperti yang kita laksanakan saat ini. Sebagai organisasi yang terdiri dari masyarakat intelektual begitu banyak, tentu saya kira kita harus
bisa memberikan pandangan, opini, bahkan nanti saran-saran yang baik dalam proses ini. Nah, isu-isu itu yang tentu yang pertama adalah soal yang sekarang mengemuka di dalam pembahasan pansus ini adalah soal ya, saya mulai dari saya dengar tadi pas saat masuk yang disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa kalaupun misalnya kemudian nanti terjadi pemindahan badan atau lembaga apa ya, yang kita bentuk untuk bisa mengurus soal baik itu proses pemindahan, pembangunan, dan juga menjalankan roda pemerintahan nanti di ibu kota baru ini. Ya. Jadi kalau selama ini mengemuka soal otorita, ya, kami juga sudah melakukan kajian bahwa kita juga harus membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang relevan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lain, termasuk Undang-Undang 1945. Jadi kita sebetulnya tidak mengenal ada istilah otorita terhadap dibangunnya satu wilayah baru ya, yang ada di Indonesia. Nah, sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 45 itu yang sudah diatur ya, nama-namanya ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, daerah khusus, dan seterusnya. Jadi kami juga sudah hampir tuntas membicarakan itu bahwa kita juga menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang lain, terutama tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kemudian yang kedua tentu masalah soal pembiayaan. Ya. Dari awal kami juga dalam diskusi-diskusi dengan pemerintah, ya, kita cukup kritis bahwa pembiayaan di dalam proses pembangunan, proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara ini kita tidak ingin bisa terlalu membebani APBN, ya. Terlalu besar, harus ada skema yang betul-betul clear, jelas, ya, bahwa tidak mengganggu agenda-agenda lain, terutama juga kita sekarang ini masih di dalam mengatasi atau menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah proses pemindahannya. Ya. Ini juga sampai sekarang kita belum bisa mengambil kesimpulan ya, tentang awal dari proses pemindahan. Karena kalau tadi saya katakan sebetulnya tahap pemindahan ini cukup panjang sampai 2045 ya. Dan kalau di dalam rancangan itu memang dimulai tahun 2024. Kami sedang mengkaji apakah memang kalaupun tahun 2024 itu hanya kick off-nya gitu ya. Nah, kick off itu prosesnya apa saja yang harus disiapkan dan seterusnya. Apakah memang cukup di 2024 atau dan lainnya dan seterusnya. Ini yang juga sekarang sedang kita lakukan pendalaman, diskusi dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah tentang land. Ya. Kita juga menginginkan menjadi wilayah yang akan menjadi ibu kota negara yang baru ini adalah wilayah yang memang betul-betul tanahnya itu clean and clear, ya, bukan tanah yang merupakan misalnya tanah bukan tanah negara atau kemudian tanah negara yang beririsan dengan tanah masyarakat, gitu ya. Kemudian tidak jelas statusnya. Nah, ini juga terus menjadi pembicaraan di dalam pembahasan di pansus ini. Dan kita berkali-kali sudah minta kepastian, klarifikasi dari pemerintah terhadap masalah petanah ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah soal lingkungan hidup. Ya. Kita menginginkan, katakanlah misalnya kalau selama ini salah satu alasan pemindahan ibu kota negara ini kita juga karena Jakarta dianggap sudah terlalu banyak bebannya terkait dengan masalah lingkungan hidup, ya jangan sampai kemudian kita memindahkan ini
menghadapi masalah yang sama. Nah, makanya kemarin ketika ada isu soal banjir ya di sana, kita di dalam grup diskusi kita di Komisi 2 ini itu menjadi satu hal yang sensitif ya, yang kita langsung minta klarifikasi pada pemerintah. Dan memang itu daerah yang selama ini itu daerah aliran sungai yang itu maksudnya tidak di dalam kawasan itu, tapi ada masalah-masalah yang memang harus kita diselesaikan dulu. Nah, yang berikutnya adalah soal Jakarta. Ya. Ketika nanti kemudian daerah ibu kota negara ini jadi dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, nah bagaimana status tentang Jakarta? Dan Jakarta ini dikelola seperti apa? Dan mau dijadikan sebagai pusat pengembangan di sektor apa, di bidang apa? Karena bagaimanapun Jakarta ini satu tidak bisa dilupakan secara histori. Yang kedua juga Jakarta ini sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi kota yang memenuhi syarat ya sudah pernah jadi ibu kota. Nah, tentu ini harus juga difikirkan bagaimana status Jakarta ini ya. Tentu harus ada perubahan undang-undang, dan itu yang menjadi salah satu rekomendasi kami sejak awal bahwa begitu undang-undang disahkan, undang-undang ibu kota negara ini disahkan, ya, maka Jakarta harus juga terjadi perubahan undang-undang yang menjelaskan tentang status Jakarta dan bagaimana kita ingin melakukan pengelolaan terhadap Jakarta ini yang berkembang, termasuk saya orang yang menolong bahwa Jakarta ini tetap harus disebut sebagai daerah khusus, tapi bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi daerah khusus apa gitu, nanti itu yang harus kita dalami. Nah, itulah beberapa isu-isu yang mengumpulkan di samping isu-isu yang lain ya. Misalnya itu isu-isu besar yang sering hampir setiap saat kita melakukan rapat mengemuka gitu. Di samping misalnya kita harus bisa memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara ini juga harus bisa memberikan manfaat yang besar terhadap bukan hanya Kalimantan Timur, tetapi juga Kalimantan secara keseluruhan. Jadi kita harus punya, apalagi bicara tentang lingkungan hidup dan kemudian pembangunan ekonomi, ya, itu harus terintegrasi satu pulau, ya, tidak bisa lagi kita lihat hanya sekedar beberapa kabupaten kota itu saja, hanya sekedar Kalimantan Timur saja, tetapi juga kita harus lihat Kalimantan. Jangan sampai misalnya ketika kita membangun ibu kota negara Kalimantan, tapi kalau tidak kita lihat terintegrasi dari masalah hulu dan hilir, ya, ini kan kemudian nanti bisa juga memberikan dampak terhadap daerah-daerah yang lain. Nah, jadi itu yang sekarang sedang kita lakukan, dan proses pembahasannya masih terus berlangsung, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tepat. Dalam waktu yang tepat itu adalah cukup cepat, dan kemudian kita ingin memang undang-undang ini, ya karena namanya undang-undang, karena undang-undang ini adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR, artinya itu adalah undang-undang yang atau produk hukum yang harus mewakili atau merepresentasikan semua kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, saya kira itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi ini. Saya yakin tadi mulai dari Pak Menteri hadir, atau yang mungkin yang mewakili,
dan dari beberapa narasumber tentu banyak hal sudah yang disampaikan, dan tentu ini menjadi catatan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.